Di suatu provinsi yang kaya akan minyak, batu bara, dan gas alam, jalanannya masih banyak yang berlumpur dan rusak. Rakyat naik ojol melalui jalan yang berbolong-bolong tersebut. Tapi tenang, gubernurnya punya solusi. Hah? Benerin jalan? Bukan! Solusinya adalah beli mobil mewah seharga 8,5 miliar supaya bisa ngelewatin jalan yang rusak itu. Brilian kan? Genius! 10 out of 10. Oke, kita mulai dari awal ya. Di Februari 2026 muncul data di LPSA, ini sistem pengadaannya pemerintah, bahwa Pemprov Kalimantan Timur mau beli mobil dinas untuk gubernurnya. Harganya berapa? Yaitu tadi 8,5 miliar, pakai APBD, pakai uang gue, uang elu, uang kita. Nih ya, speknya nih. SUV hybrid, mesin 3000 cc. Diduga kuat, ini Range Rover Autobiography. Buat yang belum tahu, Range Rover Autobiography ini dipakai sama Sultan, sama artis Hollywood, sama raja-raja Eropa, bukan sama level gubernur yang katanya mau ke pelosok-pelosok. Aduh, mulut gue nyinyir mulu ya. Tapi oke lah, mungkin gue salah. Kita dalami ya ceritanya kayak gimana. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, dengan PD dia bilang begini. Kendaraan ini bukan sekadar fasilitas mewah, tapi sangat vital untuk menjangkau lokasi-lokasi dengan kondisi geografis ekstrim. Bahkan ada driver ojol di Samarinda yang dia bilang gini. Jalan rusak kayak gitu mobil 8,5 M harusnya nggak bisa sih masuk ke sana. Kenapa sih? Nggak benerin jalan aja. Bahkan bapak driver ojol ini lebih make sense daripada sekdanya. Terus para pengamat sama adalah beberapa anggota DPRD yang mengkritisi hal ini, terus dia ngelihat bahwa mobil yang dia maksud itu dengan spesifikasi seperti itu, dengan harga semahal itu cocoknya di jalan beraspal. Kalau memang butuh kendaraan buat ke kondisi-kondisi yang ekstrim tadi, sebenarnya ada mobil lain yang juga 4x4, yang juga bisa lebih kepake buat menjangkau ke daerah kondisi ekstrim, dan harganya lebih murah. Peruntukannya memang off-road. Coba deh, ada nggak sih mobil off-road harganya 8,5 miliar? Kalau kata Pak Prabowo, come on, sudahlah. Setelah riuh sana-sini, akhirnya masa berdatangan ke kantor gubernur. Terus Pak Rudi, gubernurnya, keluar tuh dari gedung, nemuin para pendemo. Dia bilang kayak gini. Ingat, Kalimantan Timur ini adalah se-Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang deh. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Dia kan jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Kijang. Beliau bilang Kijang itu ala kadar. Gokil. Ini orang emang tajir kayaknya ya. Nih ya. Kijang Innova Zenix 2025 itu harganya 400 jutaan. Jadi mobil harga 400 juta itu memalukan marwahnya Kaltim. Harus 8,5 miliar untuk tidak mempermalukan marwahnya Kaltim. Bahkan sampai Presiden Prabowo sendiri itu nyindir balik. Anda lihat sendiri, kita buka-bukanya. Ada kabupaten, apa kabupaten ini? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8 M. Ya, provinsi ada tuh Provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya. Ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1 M. Tapi tidak 8 M. Siapa yang lebih menjaga marwahnya di sini? Dramanya nggak selesai sampai di situ. Karena ternyata sang istri 11-12 sama suaminya. Jadi istrinya ini anggota DPR RI dari Partai Golkar, namanya Syarifah Suraidah.
ada direkam kamera belusukan ke pasar, ke jalanan, dia ngasih santunan. Niatnya baik, cuman outfitnya luar biasa banget. Nih buat itu udah kemana nih? Aduh, pakai gaun warna putih, anting berkilau, cincin segede gaban, kalung mutiara di mana-mana, topinya gede banget, lebar banget. Netizen nyindir, udah kayak Nyonya Menir Belanda. Emang mirip. Nah, setelah meme-nya meledak kemana-mana, Ibu Syarifah bilang, Hidup hanya sekali, nggak bisa diulang. ya, uang rakyat juga cuma sekali, Bu. Sekalinya habis, selesai sudah. Biar adil, kita lihat yuk data kekayaan mereka dari media massa yang mencomot dari LKHPN. Laporan kekayaan para pejabat. Syarifah Suraida, si istri, punya harta kekayaan sebesar 166 miliar. Suaminya, Gubernur Kaltim, Pak Rudi, kekayaannya lebih dari 300 miliar. Jadi dia punya harta ratusan miliar, tapi tetap minta APBD buat beliin dia mobil dengan harga 8,5 miliar. Ya, setelah banyak kritikan, banyak masukan, bahkan ini ada dari anggota DPR, dari PDIP, punya saran yang masuk akal banget. Toh, tidak setiap hari gubernur datang ke pelosokan. Jadi pas dia berkunjung ke pelosokan, saat itulah dia bisa rental mobil. Nice. Yang off-road, yang benar-benar peruntukannya. Bahkan sampai presiden yang tadi saya bilang, menyindir gitu ya, akhirnya dia kembalikin mobilnya. Dan yang balik ke kas negara itu di 7,5 miliar. Jadi negara rugi 1 miliar karena nafsu orang ini buat beli mobil. Terus pernyataan resmi gubernurnya gimana? Jadi dia minta maaf tapi disampaikan melalui voice over Instagram. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Ya mungkin udah malu kali nunjukin mukanya lagi. Oke, sekarang kita ganti angle-nya dulu ya. Bagaimana kalau kejadian ini terjadi di perusahaan swasta? Bayangin, ada sebuah perusahaan, lagi efisiensi gede-gedean, gaji pas-pasan, operasional ditahan-tahan, utamakan proyek-proyek yang tidak terlalu banyak menggambur-gamburkan uang. Tapi CEO-nya minta beliin mobil dinas seharga 8,5 miliar. Alasannya apa? Menjaga marwah perusahaan di mata klien. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, HR langsung pusing 7 keliling. Karena dari perspektif manajemen sumber daya manusia, ini bukan soal sekedar anggaran. Ini kerusakan kepercayaan yang bisa menjalar ke seluruh organisasi. Artinya apa? Kalau bosnya lagi flexing di tengah efisiensi yang dilakukan di perusahaan, ya wajar dong. Timnya ngerasa, ngapain gue kerja berdarah-darah susah payah? Lah, itu flexing. Kedua, dari sisi leadership-nya, ada yang namanya kesenjangan simbolik. Kalau dari bahasa korporat, itu adanya disconnect antara tim dengan leadernya. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah CEO WeWork, Adam Neumann. Setelah dapat gelontoran dana dari SoftBank, apa yang dilakukan? Dia beli jet pribadi, pesta lavish, hura-hura berfoya-foya. Sementara timnya, karyawannya semua disuruh efisiensi dan pastikan bahwa IPO perusahaan berhasil. Tapi karena gaya hidup dia yang seperti itu, IPO-nya malah gagal. Bahkan, Masayoshi Son, pemilik SoftBank, itu melakukan bailout. Dia tarik lagi dananya. WeWork nyaris bangkrut. Reputasi Adam Neumann hancur dalam hitungan bulan. Yang ketiga, yang paling penting, ada perbedaan antara legal dengan etis. Kalau misalnya CEO atau pemimpin perusahaan minta dana untuk keperluan tertentu, selama di-approve sama pemilik uang, sama investor, sama board, pasti nggak apa-apa secara legal. Tapi secara etis, layak nggak dilakukan? Di era medsos kayak sekarang,
satu foto atau video yang viral itu bisa langsung merusak, menghancurkan gak cuma nama pribadi, tapi juga perusahaannya. Gue udah punya banyak video di sini yang menceritakan karena satu kejadian karyawan atau pemimpinnya, perusahaannya langsung namanya tercoreng. Jadi dari drama 8,5 miliar ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pemimpin itu bukan soal hak, tapi harus bisa menjadi teladan. Contoh nyata, Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang punya gaji tinggi, dia nahan diri gak mau beli sepatu favoritnya dia selama menjabat sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena dia gak mau menggunakan jabatannya untuk membeli sesuatu yang sifatnya untuk personal. Tapi justru itu yang diingat oleh rakyat. Bukan soal kekayaan, tapi soal integritas. Pelajaran kedua, sebelum menggunakan anggaran besar, tanya dulu di satu hal. Apa dampaknya kalau gue ngerjain ini, kalau gue membeli ini, kalau gue melakukan ini? Sama juga, sebagai pemimpin perusahaan, ingat ya, gaji kita tuh nggak cuma dari kerjaan kita doang. Dari tim sales yang di lapangan, dari tim B2B, dari tim produk, dari tim tech. Artinya apa? Setiap kebijakan yang diambil pemimpin harus dipikirin lagi, dampaknya apa ke karyawan dan ke perusahaan. Dan terakhir, pelajaran ketiga, kalau ada masalah, cari tahu root cause-nya apa. Buat yang belum tahu, sudah ada pelajaran tentang root cause analysis. Biasa menggunakan kerangka ikan. Problemnya apa di kepalanya, terus kita cari tahu tuh kenapa, dan kenapa. Sampai ketemu root cause-nya, itulah yang diperbaiki. Kalau root cause-nya jalan rusak, ya jawabannya bukan beli mobil. Tapi perbaiki jalannya dong. Kalau masalahnya image perusahaan jelek, ya benerin dong produknya, perbanyak fiturnya, tingkatkan pelayanannya, bukan malah beli gedung baru, beli mobil baru, beli jet pribadi baru, yang malah nggak ada hubungannya dengan image perusahaan. Pada akhirnya ini bukan cuma soal satu gubernur dan satu mobil mewah, bukan. Ini adalah cermin dari cara kita sebagai pemimpin, sebagai profesional, memandang kekuasaan dan amanah. Karena pada akhirnya, legasi seorang pemimpin bukan dilihat seberapa tajir dia, tapi dilihat dari seberapa dampaknya terhadap lingkungan dan society. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang kantor kamu yang mungkin perlu nonton. Peace.